Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Edi Cahyano, MSI, serta teman-teman yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi terkait dengan identifikasi reaksi eliminasi pada senyawa sikloheksanol. Nah, tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Debbie Magfira Prameswari dengan NIM 2 digit terakhir 09. Selanjutnya ada Adimas Putri Ragil dengan NIM 2 digit terakhir 55. Dan ada saya sendiri, Amelina, dengan NIM 2 digit terakhir 56. Dan yang terakhir ada Umi Yuhanit dengan NIM 2 digit terakhir 59. Oke, selanjutnya yaitu ada topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada manfaat senyawa, yang ketiga ada mekanisme reaksi, lalu yang keempat ada studi penjelasan teoritis dengan hipercam dan diagram energi. Lalu yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada daftar pustaka. Oke, langsung saja kepada teman-teman yang bertugas, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya adalah mengenai pendahuluan. Alkohol dapat mengalami reaksi eliminasi dan menghasilkan produk berupa alkena. Nah, reaksi ini akan menghasilkan air sehingga sering disebut dengan reaksi dehidrasi. Pada reaksi ini diperlukan katalis berupa asam kuat seperti asam sulfat. Untuk mekanismenya sendiri itu bisa berupa E1 atau E2, tergantung pada struktur alkoholnya. Alkohol tersier dan sekunder mengalami reaksi dehidrasi mekanisme E1, sedangkan untuk alkohol primer lewat mekanisme E2. Untuk reaksi yang terjadi, alkohol tersier seperti tersier butil alkohol akan mengalami reaksi eliminasi menghasilkan 2-metilpropena dan H2O. Sedangkan pada alkohol sekunder seperti 2-propanol akan menghasilkan produk propena dan juga H2O. Sedangkan pada alkohol primer seperti etanol akan menghasilkan produk berupa etena dan juga H2O. Untuk reaksi eliminasi unimolekuler atau S1 itu mengalami dua tahap. Yang pertama yaitu tahap protonasi alkohol dan juga pelepasan air. Untuk tahap protonasi alkohol di sini alkohol akan bereaksi dengan H+ membentuk alkohol terprotonisasi, kemudian akan melepaskan H2O sehingga terbentuk ion karbonium. Pada tahap kedua terjadi pelepasan H+. Nah, ion karbonium ini akan melepaskan H-beta yang diberikan kepada basa, sehingga pelepasan H+ ini menyebabkan terbentuknya orbital penuh pada C-beta. Tumpang tindih antara orbital isi penuh dengan orbital kosong pada ion karbonium ini akan menyebabkan ikatan pi. Selanjutnya ada reaksi eliminasi bimolekuler atau E2. Pada reaksi eliminasi bimolekuler atau E2 ini juga mengalami dua tahap. Yang pertama adalah tahap protonisasi alkohol, sedangkan yang kedua adalah tahap serangan basa membentuk alkena. Pada tahap protonisasi alkohol, etanol di sini akan bereaksi dengan H+ membentuk etanol terprotonisasi. Sedangkan pada tahap 2 yaitu tahap serangan basa yang membentuk alkena, di sini terjadi pelepasan H2O dan pengikatan H oleh base-men sehingga terbentuk ikatan pi yang terjadi secara serempak. Oke, baik. Untuk topik yang kedua yang akan kita bahas yaitu terkait dengan manfaat senyawa. Jadi di sini saya akan membahas terkait dengan manfaat senyawa sikloheksanol dan juga sikloheksana dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Yang pertama yaitu manfaat senyawa sikloheksanol dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat yang pertama yaitu senyawa sikloheksanol dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan parfum, lotion, dan produk kosmetik lainnya karena memiliki aroma bunga yang menyegarkan. Lalu untuk manfaat yang kedua yaitu senyawa sikloheksanol ini juga bisa digunakan sebagai bahan aktif dalam pembuatan produk pembersih karena memiliki sifat pelarut yang kuat terhadap lemak dan juga minyak. Lalu untuk manfaat yang ketiga yaitu senyawa sikloheksanol juga dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam peptisida yang dapat membunuh serangga dan juga hama pada tanaman. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu senyawa sikloheksanol ini bisa digunakan dalam produk berbagai bahan kimia, contohnya seperti plastik, resin, dan juga pewarna.
Selanjutnya, untuk manfaat yang keempat, senyawa sikloheksanol ini bisa digunakan sebagai bahan kimia, contohnya seperti pembuatan dalam plastik, resin, dan juga pewarna. Oke, selanjutnya yaitu manfaat senyawa sikloheksena dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senyawa sikloheksena sering digunakan sebagai pelarut dalam berbagai aplikasi industri, seperti produksi bahan kimia, plastik, dan juga farmasi. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu senyawa sikloheksena dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, terutama pada mesin diesel. Nah, untuk manfaat yang ketiga yaitu senyawa sikloheksena digunakan sebagai bahan penghilang noda dalam berbagai industri tekstil, khususnya dalam proses pencucian serat wol. Pada poin ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi yang terjadi pada sintesis sikloheksanol menjadi sikloheksena tertera pada gambar di layar. Nah, berdasarkan mekanisme reaksi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pasangan elektron bebas ada pada atom O pada sikloheksanol yang menyerang H+ dari ionisasi asam fosfat. Pada keadaan transisi pertama, terjadi pelepasan ikatan O dan H dari sikloheksanol, kemudian akan dibentuk ikatan antara O dari sikloheksanol dengan H dari asam fosfat, dan akan terjadi pemutusan ikatan O dan H pada asam fosfat. Lalu, karbokation akan terbentuk dan terjadi pelepasan molekul H2O dan H2PO4-. Nah, selanjutnya pada keadaan transisi kedua, muatan positif yang terbentuk akan dinetralkan dengan cara pelepasan H+ dan H yang berasal dari karbon beta. Dan akibatnya adalah terjadi pelepasan H+ dan ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2 dengan produknya yaitu sikloheksena. Baik, untuk selanjutnya yaitu hyperchem. Nah, di sini energi molekul dihitung dengan komputasi, yaitu software hyperchem dengan metode semi-empirical AM1, dan dilakukan perhitungan energi geometry optimization. Nah, adapun tahap pertamanya yakni keadaan awal. Terdapat dua senyawa yaitu sikloheksanol dan asam fosfat. Keduanya tentu akan bereaksi. Atom O pada sikloheksanol akan menyerang H+ dari ionisasi asam fosfat. Nah, di sini kita bisa melihat ya pada gambar hyperchem yang sudah disediakan. Terdapat dua gambar yaitu sebelum dan setelah optimasi geometry optimization, dan didapat energi total sebesar minus 62376,1892 kilokalori per mol. Sebenarnya di sini kebetulan kami menghitungnya satu-satu ya untuk energi totalnya. Jadi sikloheksanol dulu, kemudian dijumlahkan dengan asam fosfat sehingga dihasilkanlah angka sebagai berikut. Selanjutnya pada tahap kedua, nah di sini tahap kedua yakni keadaan transisi pertama. Pada keadaan transisi pertama terjadi pelepasan ikatan O dan H dari sikloheksanol. Kemudian akan dibentuk ikatan antara O dari sikloheksanol dengan H dari asam fosfat, dan terjadi pemutusan ikatan O dengan H pada asam fosfat. Nah, di sini bisa dilihat juga terdapat dua gambar yaitu sebelum dan setelah optimasi geometry optimization. Nah, dan didapat energi total sebesar minus 62291,889 kilokalori per mol. Kemudian pada tahap ketiga yakni hasil antara, kita bisa melihat adanya molekul H2O dan H2PO4- akibat keadaan transisi pertama. Nah, di sini molekul H2O dan H2PO4- yang terbentuk ini nantinya akan dilepaskan. Kemudian di sini terdapat dua gambar yaitu sebelum dan setelah optimasi geometry optimization juga, dan didapat energi total sebesar minus 62472,5901 kilokalori per mol. Baik, kemudian di sini pada tahap keempat yakni keadaan transisi kedua, di mana muatan positif yang terbentuk akan dinetralkan dengan cara pelepasan H di sebelahnya, yakni di sebelah atas tadi ya. Terdapat dua gambar yaitu sebelum dan setelah optimasi geometry optimization, dan didapat energi total sebesar minus 62361,3808 kilokalori per mol. Selanjutnya pada tahap kelima yakni tahap akhir, ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap 2 yang artinya didapatkan sikloheksena
Adapun nilai energi totalnya yaitu sebesar minus 62495,8979 kilokalori per mol. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasannya reaksi eliminasi yang terjadi pada reaksi ini adalah reaksi E1 atau unimolekuler, di mana laju reaksi akan semakin meningkat dengan banyaknya gugus alkil yang terikat. Hal ini karena stabilitas karbokation yang terbentuk oleh faktor induksi maupun hiperkonjugasi akan semakin tinggi ketika semakin banyaknya gugus alkil yang terikat. Pada reaksi E1 ini terbentuk dua lengkungan puncak karena terdiri dari dua tahap seperti pada gambar atau diagram berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu simpulan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa reaksi yang terjadi pada senyawa sikloheksanol adalah reaksi eliminasi unimolekuler, yang mana pada reaksi ini terjadi protonasi dan pelepasan air serta pelepasan H+. Nah, selanjutnya yaitu daftar pustaka. Berikut merupakan sumber yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.